Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian saudara dan saya sepanjang hari ini. Dan bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah House or Home. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 menjadi ayat pokok kita hari ini. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih ingatkah saudara dengan sinetron Keluarga Cemara? Sinetron ini adalah sinetron legendaris yang menjadi ikon keluarga yang bahagia, meskipun mereka tinggal di rumah yang sederhana dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Sinetron ini ditayangkan pada tanggal 6 Oktober 1996 sampai tamatnya pada tanggal 28 Februari 2005. Nah, ini mereka menggambarkan keluarga sederhana yang mengutamakan kebersamaan anggota keluarga yang penuh cinta kasih tanpa keinginan yang muluk-muluk untuk memiliki impian yang biasanya dikejar oleh banyak orang sebagai ukuran kesuksesan hidup. Nah, saudaraku, hidup di kota-kota besar di Indonesia, apalagi di kota metropolitan seperti Jakarta, telah membuat banyak orang menggantungkan cita-cita dan harapan mereka untuk bisa meraih kesuksesan karena peluang kerja maupun bisnis sangat besar potensinya di kota dibandingkan dengan di desa. Singkat cerita, ukuran kesuksesan seseorang itu adalah jika ia telah memiliki materi yang banyak, kaya, atau istilah zaman now disebut crazy rich. Bisa membeli segalanya, maka ia merasa hidupnya aman dan bahagia. Paling tidak, seorang pekerja keras di Jakarta akan merasa tenang hatinya jika ia telah memiliki sebuah rumah yang harganya sangat mahal meskipun terletak di pinggiran Jakarta. Lalu, apakah semuanya itu salah? Tentu saja tidak, saudara. Karena sukses merupakan hal yang lumrah dan pantas bagi seseorang yang telah bekerja keras meniti karir di perusahaan atau mengembangkan bisnisnya, sehingga bisnis dan pekerjaan itu maju dan menghasilkan kekayaan materi, sehingga ia bisa membeli rumah yang bagus dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dengan memiliki kekayaan dan rumah yang bagus merupakan tujuan agar dapat membahagiakan sang pemilik rumah, baik pribadi maupun keluarganya? Nah, itu sebabnya saya memberi tema renungan kali ini, House or Home, untuk membuat saudara sedikitnya memahami apa yang dimaksud Salomo di dalam Mazmur pengajarannya tersebut. Perhatikan saudara, arti dari house dan home pada dasarnya sama, tetapi ada perbedaan secara psikologis dan makna emosional keduanya. House lebih merupakan sebuah struktur bangunan yang terbuat dari semen, batu bata, dan sebagainya. Sedangkan home adalah tempat di mana orang tinggal dan merasa layak, berhak, dan nyaman berada di sana. Jadi, house menunjukkan bangunannya, dan home menunjukkan suasananya. Singkatnya, yang paling ideal adalah jika seseorang memiliki rumah yang suasananya dapat membahagiakan dirinya dan keluarganya. Jadi, house atau home? Ya, keduanya kalau boleh. Tapi cukupkah itu? Apakah suasana rumah yang diciptakan arsitek, ataukah suasana ala keluarga cemara yang dimaksud Salomo? Ingat saudara, Salomo adalah raja Israel terkaya di bumi yang pernah tercatat di Alkitab. 1 Raja-Raja 10 ayat 14-29. Dan Salomo memiliki rumah atau istana yang sangat mewah, menyaingi kemegahan bait suci yang dia bangun juga. 1 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7. Salomo adalah satu-satunya raja Israel yang tidak pernah mengalami peperangan dalam hidupnya. Itulah masa di mana Israel hidup damai dan tentram selama pemerintahannya 40 tahun. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 24-25. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Salomo dalam kesuksesan dan kemegahannya menjadi kesia-siaan yang tragis ketika ia jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala karena istri-istri yang berasal dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya
Salomo menulis Mazmur ini untuk mengingatkan kita semua akan bahayanya bekerja tanpa melibatkan Tuhan, atau bahkan meninggalkan Tuhan demi mengejar kesuksesan dunia. Setidaknya ada 3 pelajaran penting dari Salomo di ayat 1 dan 2 tersebut. Pertama, rumah yang dibangun tanpa mengandalkan Tuhan hanya menghasilkan kesia-siaan. Ayat 1a. Rumah tempat tinggal jemaat, memang jemaat yang membangunnya, tetapi suasana yang damai dan tentram hanya Tuhan yang mengaruniakannya. Rumah tangga juga memang dibangun oleh suami istri, tetapi hanya dengan berkat kasih setianya, rumah tangga jemaat itu akan kokoh sampai maut memisahkan. Demikian juga dengan rumah tangga saudara. Yang kedua, kota yang dikawal dengan sangat baik tanpa mengandalkan Tuhan hanya menghasilkan kesia-siaan. Ayat 1b. Petugas dan perlengkapan keamanan di kota tempat tinggal jemaat tentu sangat penting untuk diperhatikan. Tetapi rasa aman di dalam batin dan pikiran ketika menghadapi rasa takut dan panik pada situasi yang buruk hanya diperoleh di dalam persekutuan jemaat dengan Tuhan. Petugas keamanan punya keterbatasan personil dan peralatan, tetapi Tuhan sanggup memberikan perlindungan dan keamanan yang diperlukan jemaat di masa darurat. Ya, seperti sekarang inilah. Yang ketiga, saudara, susah payah bekerja dari pagi sampai malam tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan hanya menghasilkan kesia-siaan. Ayat yang kedua. Bekerja meniti karir atau mengembangkan bisnis memang harus dilakukan dengan giat. Tetapi pangkat, jabatan, dan kekayaan bukanlah tujuan utamanya. Salomo dalam tulisannya yang lain mengatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Jadi, kekayaan dan makanan merupakan anugerah Tuhan semata. Susah payahnya tidak mempengaruhi hasilnya. Hal ini ditunjukkan dengan kalimat, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 2 bagian C. Garis bawahi saudara, pada waktu tidur artinya jemaat tidak punya daya apa-apa dalam ketidakberdayaan. Di situ justru berkat Tuhan dicurahkan. Mengapa? Karena tujuan berkat Tuhan itu untuk menyadarkan bahwa jemaat adalah pribadi yang sangat dicintainya. Dengan demikian, hubungan jemaat dengan Tuhan bukanlah hubungan bisnis, untung atau rugi, kaya atau miskin, tetapi berdasarkan iman dan kasih jemaat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, sesungguhnya COVID-19 telah dipakai Tuhan untuk menyadarkan semua orang bahwa betapa rapuh dan lemahnya sistem kesehatan dunia yang terbukti tidak dapat menghentikan virus yang sangat kecil itu untuk memporak-porandakan semua hasil kerja yang sangat dibanggakan manusia dalam dunia ini. Khususnya di Indonesia, lihatlah COVID-19 telah meluluhlantakkan perekonomian nasional, saudara. Para pengusaha menjerit nyaris bangkrut. Orang terkaya di Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah dari saham perusahaannya yang rontok dalam sekejap. Dan para pekerja dilanda kepanikan ketika mereka dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Ya, pokoknya semua susah payah selama ini menjadi sia-sia. Jika saudara adalah salah satu di antaranya, inilah saatnya. Di dalam rumah saudara, mari bangunlah kembali hubungan dengan Tuhan. Saudara akan melihat mujizat. Tuhan akan membangun hidup saudara. Rumah tangga saudara akan menjadi keluarga yang dipenuhi damai sejahtera Kristus itu. Tuhan akan melindungi saudara dan keluarga, dan Dia akan memelihara saudara dan keluarga dengan berkecukupan selama pandemi ini, karena Dia sangat mengasihi saudara dan keluarga. Ini juga yang kami alami, saudaraku. Kami saat ini berdiam di rumah, justru memperkuat persekutuan dengan Tuhan, dan kami melihat keluarga kami semakin diperkuat, semakin kami dekat satu sama lain. Saudara, kami mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib hari demi hari. Tidak ada kekurangan, bahkan kami justru sering harus berbagi dengan sesama karena terjadi kelimpahan. Saudara, jangan takut, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jalani hari dengan penuh sukacita. Sampai jumpa di vlog berikut. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih banyak
ketika kami tahu bahwa betapa kami ini rapuh sekali ya Tuhan. Kami begitu lemahnya. Apa yang kami anggap hebat, apa yang kami coba bangun dengan kekuatan kami, dengan pemikiran kami, ternyata begitu mudahnya dihancurkan oleh COVID-19. Kami tercerai berai ya Tuhan. Kami mengalami kesulitan, kesusahan dalam kehidupan ini. Baik secara ekonomi, kesehatan, maupun hubungan sosial kami Tuhan rusak. Tetapi Tuhan ini menyadarkan betapa kami sungguh-sungguh butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, apa yang kami anggap semuanya sebagai kesuksesan ternyata sia-sia belaka. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami selama ini merasa bahwa kami sanggup tanpa Tuhan. Ternyata inilah saatnya Tuhan kami bertobat, kami mengakui hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, pemimpin hidup kami yang agung. Tuhan, bimbinglah kami dalam jalan-Mu hari-hari ini, agar kami terus dapat merendahkan diri dan hanya Engkau yang ditinggikan dalam setiap upaya kerja kami, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan kami kerjakan setelah COVID-19 ini berlalu. Kami mau Tuhan menata kembali hidup kami. Kami mau memulainya bersama dengan Tuhan dan mengakhiri hari bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kami diberkati bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan sangat mencintai kami. Dan Tuhan, biarlah kami juga mampu untuk dapat mengasihi-Mu tanpa syarat di saat-saat seperti ini. Kami mau terus menyembah Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, berkatilah pemerintah kami, berkatilah gugus tugas, berkatilah para dokter tenaga medis, jadikan mereka alat untuk memberkati, menyembuhkan dan memulihkan bangsa kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan, virus ini semakin Tuhan melambat perkembangannya, dan semakin banyak orang disembuhkan dan semakin sedikit yang meninggal dunia. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu, agar setiap umat-Mu yang saat ini sedang sakit juga dengan penyakit yang lain, Tuhan jamah juga Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini tidak bekerja atau bekerja secara terbatas dengan penghasilan yang rendah, atau ada usaha-usaha yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Bapa, buka jalan, Tuhan kirimkan berkat, sehingga kami tidak berkekurangan sesuatu apapun sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah Bapa yang mencukupkan segala sesuatunya. Kami bersyukur, kami siap menjalani hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.